Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Tiara Oramah dengan NIM 251041017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyebaran data dalam statistika. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui seberapa besar nilai-nilai dalam suatu kelompok data berbeda, menyimpang, atau bervariasi dari nilai pusatnya seperti rata-rata. Selanjutnya ada pengertian penyebaran data. Penyebaran data atau ukuran dispersi dalam statistika adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data menyebar dari nilai pusatnya seperti rata-rata. Ukuran ini penting untuk melihat seberapa bervariasi atau beragam data dalam suatu kelompok. Di dalam penyebaran data, yang pertama ada mean. Mean atau rata-rata hitung adalah jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Nilai ini digunakan sebagai angka tunggal yang paling mewakili suatu kelompok data. Rumus dasar mean sangat sederhana dan tergantung dari jenis data yang Anda miliki. Terdapat dua jenis data. Yang pertama ada data tunggal atau sederhana. Yang kedua ada data kelompok atau tabel distribusi. Nah, yang pertama itu ada contoh soal dari mean, yaitu data tunggal. Berikut adalah nilai ujian matematika dari 5 siswa. 6, 7, 8, 9. Hitunglah nilai mean atau rata-rata mereka. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan. Langkah pertama adalah jumlahkan semua data. Nah, data yang terdapat tadi kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 38. Langkah kedua, hitung banyak data tersebut. Data tersebut memiliki 5. Selanjutnya, kita bagi jumlah data dengan banyak data. Jadi, nilai rata-rata ujian matematika tersebut adalah 7,6. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal dari data kelompok. Tentukan rata-rata mean dari data nilai ujian matematika kelompok berikut. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk menghitung mean data kelompok, kita menggunakan rumus nilai tengah, yaitu titik tengah. Sudah terdapat rumus di dalam gambar. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Keterangannya, Fi adalah nilai tengah kelas ke I dan Fi adalah frekuensi kelas ke I. Langsung saja. Yang pertama, kita cari nilai tengah Fi setiap kelas. Nilai tengah didapat dari batas bawah ditambah dengan batas atas kelas, lalu dibagi 2. Selanjutnya, kalikan frekuensi dengan nilai tengah. Yang selanjutnya, buat tabel pembantu dan jumlahkan. Sudah terdapat pada tabel, kita masukkan semuanya. Setelah itu kita jumlahkan nilai frekuensi dan juga kita jumlahkan nilai Fixi. Selanjutnya, kita hitung nilai rata-ratanya, yaitu rata-rata sama dengan 2145 dibagi 30 sama dengan 71,5. Jadi, nilai rata-rata mean dari data kelompok tersebut adalah 71,5. Nah, selanjutnya itu ada median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Jika data berjumlah ganjil, median adalah nilai yang tepat berada di tengah. Jika data berjumlah genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu contoh soal data tunggal. Yang kasus A, jumlah data ganjil diberikan data nilai ujian, yaitu 8, 6, 9, 7, dan 7. Berapakah mediannya? Langkah pertama, kita urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, kita cari nilai tengahnya. Karena jumlah data ganjil, posisi tengah tepat berada pada data ketiga. Hasilnya adalah 7. Jadi, mediannya adalah 7. Kasus B, jumlah data genap diberikan data berat badan, yaitu 48, 50,
46, 52, 49, dan 53. Berapakah mediannya? Langkah pertama, kita urutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Langkah kedua, kita hitung rata-rata angka tengahnya. Nah, dua nilai tengah tepat berada pada data 49 dan 50. Kita bagi 49 ditambah 40 dibagi 2. Hasilnya adalah 49,5. Jadi, media data tersebut adalah 49,5. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal data kelompok. Kita menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk rumus data kelompok sudah tertera pada slide. Nah, langkah pembahasannya adalah kita cari letak mediannya. Letak mediannya adalah N dibagi 2. Jumlah nilai frekuensinya ada 30. Berarti 30 kita bagi 2, yaitu 15. Data ke-15 berada di kelas 70 sampai 74. Lihat kolom FK yang memuat angka 15. Yang kedua, kita tentukan komponen rumus. Tapi bawah sama dengan 70 dikurang 0,5, yaitu 69,5. FKM adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 11. FM, frekuensi kelas median sama dengan 10. P sama dengan panjang kelas, yaitu 5, dihitung dari 60 dikurang 64. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumus. Nah, ME sama dengan 69,5 ditambah 15 kurang 11 dibagi 10 dikali 5. Sama dengan 69,5 ditambah 4 dibagi 5 dikali 5. Yaitu 69,5 ditambah 2 sama dengan 71,5. Hasil median dari data kelompok di atas adalah 71,5. Selanjutnya ada modus, nilai yang sering muncul. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Berikut adalah penjelasan dan contoh soal modus untuk data tunggal dan data kelompok. Setelah kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal data tunggal. Untuk data tunggal, Anda hanya perlu mencari angka yang paling banyak muncul. Contohnya yaitu soal A, diberikan data nilai yaitu 6, 7, 5, 8, 7, 9, 7. Berapakah modusnya? Nah, pembahasannya, angka 7 muncul sebanyak 3 kali, paling banyak. Jadi, hasil modusnya adalah angka 7. Soal yang ke B, diberikan data nilai yaitu 5, 6, 6, 7, 7, 8. Berapakah modusnya? Angka 6 dan 7 sama-sama muncul 2 kali. Hasilnya, modusnya ada 2, yaitu 6 dan 7. Disebut dengan bimodal. Contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal data kelompok. Untuk data kelompok, modus ditentukan berdasarkan kelas yang memiliki frekuensi paling besar, lalu dihitung menggunakan rumus khusus. Kita gunakan tabel ujian yang sama seperti sebelumnya, yang terdapat pada PPT. Nah, langkah pembahasannya, yang pertama, kita cari kelas modus. Lihat kolom frekuensi yang paling besar. Angka terbesar adalah 10. Jadi, kelas modusnya adalah 7074. Yang kedua, tentukan komponen rumus. Tepi bawah sama dengan 70 dikurang 0,5 sama dengan 69. D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 10 dikurang 8, karena nilai sebelumnya adalah 8, sama dengan 2. Yang ketiga, D3, selisih frekuensi kelas modus dengan nilai kelas sesudahnya, sama dengan 10 dikurang 7, sama dengan 3. Selanjutnya, P, panjang kelas, 5 dari 60 sampai 64. Masukkan ke dalam rumus. MO sama 69,5 ditambah 3 dibagi 2 tambah 3 dikali 5. Sama dengan 69,5 ditambah 2 dibagi 5 dikali 5.
Hasilnya 69,5 ditambah 2 sama dengan 71,5. Hasil modus dari data kelompok di atas adalah 71,5. Nah, selanjutnya ada kuartil atau quarter atau seperempat. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 jenis kuartil: kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median yaitu Q2, dan kuartil atas Q3. Selanjutnya adalah contoh soal tunggal. Diberikan data nilai yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah keseluruhan data adalah 7. Data yang sudah terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tentukan nilai Q1 dan Q3-nya. Nah, untuk rumus mencari kuartil itu, letak Q1 sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 4. Untuk I itu adalah 1, 2, atau 3, sedangkan N adalah banyak data tersebut. Langsung saja kita mencari Q1. Kita masukkan ke dalam rumus. Letak Q1 sama dengan I-nya sama dengan 1 karena kita mencari Q1. Dan untuk N yaitu datanya. Sudah kita ketahui bahwa datanya ada 7 data. Jadi 1 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4, hasilnya 8. 8 kita bagi dengan 4, yaitu 2. Berarti data ke-2. Jadi Q1 adalah nilai kedua, yaitu 5. Selanjutnya kita mencari Q3. Letak Q3 sama dengan, karena kita mencari Q3 berarti I-nya adalah 3. N-nya sama, yaitu ada 7. 3 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya 24 dibagi 4, yaitu 6. Berarti data ke-6. Jadi, nilai Q3 adalah 8. Selanjutnya adalah contoh soal dari data kelompok. Data kelompok tabel referensi, kita gunakan tabel frekuensi dari ujian berikut dengan total data 30. Nah, soalnya bisa teman-teman lihat pada slide. Untuk rumus data kelompok yaitu QI sama dengan TB ditambah LN dibagi 4 dikurang FKM dibagi FK dikali P. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama kita cari letak kelasnya, yaitu dengan rumus letak Q1 sama dengan 1 dikali 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Data ke 7,5 berada di kelas 65 sampai 69 karena kelas ini memuat data urutan keempat sampai ke 11. Yang kedua, tentukan komponen rumus. Tepi bawah sama dengan 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 FKM sama dengan 3 dan frekuensi kelas Q1 atau FK sama dengan 8. QI. Masukkan QI sama dengan 64,5 ditambah 7,5 dikurang 3 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 4,5 dibagi 8 dikali 5. 64,5 ditambah 2,81 sama dengan 67,31. Jadi, data kuartil dari data kelompoknya adalah 67,31. Nah, selanjutnya adalah persentil, perfect atau dengan sama dengan per 100. Persentil adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama besar. Simbolnya adalah P1 sampai P99. Untuk rumusnya sendiri yaitu letak P1 sama dengan I N ditambah 1 dibagi 100. Keterangannya I sama dengan 1, 2, sampai 99. Untuk N adalah banyak data tersebut. Kita langsung masuk ke contoh soal dari data tunggal. Diberikan data yang sama dan sudah urut yaitu 4,
5, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah seluruh datanya adalah 7. Tentukan nilai persentil ke 50. Nah, langkah pertama, kita cari letaknya terlebih dahulu. Masukkan ke dalam rumus, P50 sama dengan 50 dikali 7 tambah 1 dibagi 100, hasilnya 400 bagi dengan 100, yaitu hasilnya 4, berarti data keempat. Langkah kedua, lihat nilainya. Data keempat pada urutan tersebut adalah angka ke-6. Hasilnya, P50 adalah 6. Catatan, P50 nilainya selalu sama dengan median atau Q2. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari data kelompok yang teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, untuk rumus persentil data kelompok adalah PI sama dengan tepi bawah ditambah I dikali N dibagi 100 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi persentil dikali panjang. Nah, soalnya adalah contoh soal persentil ke-60. Yang pertama, kita cari letak kelas P60-nya. Masukkan ke dalam rumus, letak P60 sama dengan 60 dikali 30 dibagi 100 sama dengan 18. Data ke-18 berada di kelas 70 sampai 74, karena kelas ini memuat data urutan ke-12 sampai ke-21. Yang kedua, kita tentukan komponen rumus. Tepi bawah atau TB, 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas P60 FKM adalah 11. Frekuensi kelas P60 FP sama dengan 10. Yang ketiga, kita hitung nilai P60-nya. P60 sama dengan 69,5 ditambah 18 kurang 11 dibagi 100 dikali 5. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 18 dikurang 11, hasilnya adalah 7. Kita lanjutkan, 69,5 ditambah 7 dibagi 10 dikali 5. 69,5 ditambah 3,5 sama dengan 73. Jadi, P60 adalah 73. Selanjutnya adalah ragam atau varians. Ragam adalah seberapa jauh nilai-nilai data menyebar dari rata-ratanya. Angkanya didapat dari kuadrat selesai data dengan rata-rata lalu dibagi banyak data. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari data tunggal. Hitung ragam dari data 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah seluruhnya adalah 5. Untuk rumusnya, S2 kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X kuadrat dibagi N. Untuk XI adalah nilai tengah, X sama dengan rata-rata, N sama dengan banyak data. Langkah pertama, kita cari rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu kita jumlahkan dan kita bagi dengan jumlah seluruh data. 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dibagi 5. Hasilnya adalah 6. Langkah kedua, kita kuadratkan selisih setiap data dengan rata-rata, yaitu 4 kurang 6 kuadrat sama dengan min 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4. 5 kurang 6 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat. Hasilnya adalah 1. 6 dikurang 6 kuadrat sama dengan 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0. 7 dikurang 6 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Hasilnya adalah 1. 8 dikurang 6 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4. Langkah ketiga, jumlahkan lalu bagi dengan banyak data. Kita masukkan S kuadrat sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 dibagi 5. Kita bagikan, hasilnya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi, nilai ragam data tersebut adalah 2. Selanjutnya adalah contoh soal dari data kelompok. Tentukan nilai ragam dari data kelompok pada tabel frekuensi berikut. Nah, sudah terdapat dalam slide. Kita langsung saja cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari nilai tengah XI
setiap kelas dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kelas 41 sampai dengan 50 dibagi XI sama dengan 455 frekuensi 2. Kelas 51 sampai dengan 60 dibagi X2 sama dengan 55,5 frekuensi 3. Kelas 61 sampai 70 dibagi X3 sama dengan 65,5 frekuensi kelima. Selanjutnya, hitung total frekuensi sigma Fi dan jumlah perkalian frekuensi dengan nilai tengah sigma Fi dikali Xi. Untuk sigma Fi sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Sigma Fi kali Xi sama dengan buka kurung 2 dikali 45,5 tutup kurung ditambah 3 dikali 55,5 tutup kurung ditambah buka kurung 5 dikali 65,5 tutup kurung. Hasilnya adalah 91 ditambah 166,5 ditambah 327,5 sama dengan 585. Hitung rata-rata X data tersebut. X sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, yaitu 585 dibagi 10. Hasilnya adalah 58,5. Selanjutnya, hitung selisih kuadrat dikali frekuensi Fi Xi dikurang X kuadrat untuk setiap kelas. Kelas 1 dibagi 2 dikali 45,5 dikurang 58,5 kuadrat sama dengan 2 dikali min 13 kuadrat sama dengan 2 dikali 169, hasilnya 338. Kelas 2 dibagi 3 dikali 55,5 dikurang 58,5 kuadrat sama dengan 3 dikali min 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 27. Kelas ketiga dibagi 5 dikali 65,5 dikurang 58,5 kuadrat sama dengan 5 dikali 7 kuadrat sama dengan 5 dikali 49, hasilnya 245. Selanjutnya, jumlahkan seluruh hasil kuadrat tersebut, yaitu sigma Fi buka kurung Xi dikurang X kuadrat. 388 ditambah 27 ditambah 245 sama dengan 610. Hitung nilai ragam S kuadrat dengan membagi hasil jumlah simpangan dengan total frekuensi. S kuadrat sama dengan 610 dibagi 10 sama dengan 61. Jadi, nilai ragam dari data kelompok di atas adalah 61. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.